Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu dan teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada roh junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, mohon izin perkenalkan kami dari kelompok SMP Negeri 35 Padang. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan topik 2, eh, yang bagian demonstrasi kontekstual. Pada kali ini, kami izin untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, di mana kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Adina Pusparani, yang kedua ada Anggi Yunivo, selanjutnya ada Randi Pratama, selanjutnya ada Rizka Salsabila Baktra, yang kelima ada Reski Alvina, Sukma Putri Aryani, dan saya sendiri Syukri Ramadhani. Nah, dalam hal ini kami akan mempresentasikan setidaknya ada 5 macam slide yang akan dipresentasikan oleh teman-teman. Yang pertama dia akan dipresentasikan oleh Saudari Anggi Yunivo. Kepada Saudari Anggi Yunivo, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang tantangan bagi guru untuk menjadi contoh, khususnya dalam hal sosial emosional. Salah satu tantangan paling utama bagi guru untuk menjadi contoh itu, yang pertama bagaimana ia mampu mengelola emosinya sendiri, khususnya dalam hal bagaimana untuk tetap berpikir positif dan bagaimana mengambil keputusan tanpa melibatkan emosi. Selanjutnya, guru harus mampu menampilkan sikap dan komunikasi yang positif dan efektif kepada peserta didik dalam menangani situasi yang cepat berubah. Mampu menunjukkan nilai-nilai sosial yang baik, mampu menjaga kesetaraan dan keadilan, dan mengajarkan strategi pemecahan masalah yang baik kepada peserta didik. Kasus yang ada berkaitan dalam hal-hal di atas berdasarkan pada pengalaman saya mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang pertama, penerapan pembelajaran sosial emosional belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh. Guru kurang memberikan contoh yang baik dalam hal sosial emosional. Guru sering mengabaikan perilaku yang tidak disukai, seperti menghardik peserta didik dan bersikap tidak adil kepada peserta didik. Padahal seharusnya guru harus menunjukkan sikap positif dan memberikan pujian kepada peserta didik yang berperilaku baik. Yang kedua, guru kurang sabar dalam menangani keseragaman, kemampuan, dan ketidakmampuan peserta didik di dalam kelasnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Anggi Yunivo. Untuk oleh Saudari Rizka, kepada Rizka disilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai slide selanjutnya, yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah. Jadi, sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung. Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional melalui 4 cara, yaitu yang pertama mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik. Di sini sekolah bisa membuatkan sebuah program di lingkungan sekolah tersebut untuk mengajarkan baik itu kepada gurunya maupun ke siswa tentang kompetensi sosial emosional yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru di kelas dan praktik ketika interaksi dengan peserta didik. Jadi nanti itu guru mata pelajaran akan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi yang ada di sosial emosional dalam materi yang diajarkannya. Dan tidak hanya melalui teori, guru juga bisa
memberikan kepada siswa mengenai kompetensi sosial emosional ini berdasarkan sikap yang ia perlihatkan kepada siswa. Lalu selanjutnya yaitu mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap peserta didik. Lalu nomor selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Dan jawabannya adalah ya, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Karena masing-masing peserta didik itu unik, berasal dari latar belakang yang beragam, dan tentu akan memiliki karakteristik sosial emosional yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dan dalam suatu kelas, peserta didik juga berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik itu dari etnis, budaya, bahkan dari gaya belajar dan minatnya. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran sosial emosional ini erat kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rizka atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sukma. Kepada Sukma disilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Saudari Rizka, yaitu refleksi film Laskar Pelangi. Ada dua pertanyaan, yaitu Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film Laskar Pelangi tersebut. Itu yang pertama kali teringat mengenai film Laskar Pelangi adalah kondisi anak-anak belajar tanpa seragam dan dengan fasilitas sekolah yang seadanya. Kemudian saat menonton film Laskar Pelangi, hal pertama yang muncul di pikiran saya adalah semangat dan perjuangan yang luar biasa dari para siswa dan guru dalam memperoleh pendidikan. Kemudian film ini menggambarkan bagaimana anak-anak di Belitung meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi dan fasilitas sekolah yang sangat minim, tetap memiliki semangat belajar yang tinggi. Selain itu, film ini juga menyadarkan saya tentang pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk mengubah masa depan. Meskipun anak-anak Laskar Pelangi menghadapi berbagai rintangan, mereka tetap gigih dan mengejar mimpi dan berusaha melampaui keterbatasan mereka. Nilai persahabatan, kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi sangat terasa dalam film ini, yang membuatnya begitu berkesan dan penuh inspirasi. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Dari film ini, saya belajar bahwa seorang guru bukan hanya sekedar menyampaikan pelajaran di kelas, tetapi juga memiliki peran besar dalam membentuk karakter, memberikan motivasi, dan menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Sosok Bu Muslimah dalam film tersebut contoh nyata bagaimana seorang guru bisa menjadi agen perubahan meskipun sekolah merasa miskin dan hampir tidak memiliki fasilitas yang memadai. Ia tetap berjuang agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dedikasi Ibu Muslimah menunjukkan bahwa seorang guru yang memiliki kepedulian dan tekad kuat dan mengubah kehidupan siswa-siswanya bahkan dalam kondisi yang sulit. Film ini mengajarkan saya bahwa seorang guru yang memiliki ketulusan dan semangat dalam mendidik akan mampu memberikan dampak besar bagi kehidupan siswanya dengan memberikan motivasi, membangun rasa percaya diri, serta menanamkan nilai-nilai positif. Seorang guru bisa menginspirasi murid-muridnya untuk terus berjuang meraih impian mereka meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sukma atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Randi. Kepada Randi disilakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Selanjutnya yaitu pelajaran dari film Lima Menara dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran yang dapat diambil dari film Lima Menara yaitu film ini menekankan nilai-nilai pendidikan, disiplin, dan pentingnya memiliki mimpi besar, serta keyakinan bahwa manjada wajada
Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Pesan utamanya adalah bahwa dengan tekad dan usaha, segala rintangan bisa diatasi. Selain itu, film Lima Menara juga mengajarkan tentang pentingnya menghargai proses dan belajar dari kegagalan. Kehidupan di pesantren digambarkan sebagai tempat yang penuh tantangan, tetapi justru disitulah para santri ditempa. Film ini juga menyoroti nilai toleransi dan kerukunan di mana perbedaan budaya, bahasa, dan pemikiran. Selanjutnya yaitu film film ini belajar untuk memahami diri kita sendiri, mengatasi rasa takut, dan mengelola emosi saat menghadapi tantangan. Mereka juga mengembangkan empati dengan saling mendukung satu sama lain, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Interaksi antar tokoh menunjukkan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan membangun hubungan yang positif. Melalui kisah mereka, penonton diajak untuk merefleksikan nilai-nilai seperti toleransi, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi, yang merupakan inti dari pembelajaran sosial emosional. Film ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik, akan tetapi juga tentang kecerdasan emosional. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Randi atas penjelasannya. Untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Reski kepada Reski di. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelajaran dari film Sekolah Rimba dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Film Sekolah Rimba menceritakan tentang perjuangan anak-anak suku anak dalam untuk mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan. Di film ini, kita bisa belajar banyak hal yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu keterampilan yang membantu seseorang mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain, dan mengambil keputusan dengan baik. Berikut ada beberapa pelajaran penting dari film ini yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu ada semangat dan ketahanan dalam menghadapi tantangan, di mana anak-anak sekolah rimba tidak menyerah meskipun mereka harus berjalan jauh, melewati hutan, dan menghadapi banyak keterbatasan untuk bisa sekolah. Mereka menunjukkan motivasi tinggi untuk belajar dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Yang kedua ada belajar menghadapi orang lain dan budaya mereka atau social awareness, yang mana anak-anak dan guru di film ini harus memahami dan menghormati budaya serta kebiasaan suku anak dalam agar bisa belajar bersama. Selanjutnya itu ada kerjasama dan saling membantu atau relationship skills, yang mana guru dan murid di sekolah rimba harus bekerja sama agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang keempat ada berani mengambil keputusan yang baik. Anak-anak di film ini harus memilih antara mengikuti tradisi suku mereka atau bersekolah untuk menghadapi masa depan yang baik. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Reski atas penjelasannya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami mohonkan kritik dan saran dari teman-teman semua. Barangkali ada yang kurang sesuai dari apa yang telah kami sampaikan, dimohonkan kritik dan sarannya. Selain itu, kami juga minta jika ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait dengan presentasi yang telah kami laksanakan, silakan disampaikan pertanyaannya melalui kolom yang telah ditentukan. Demikian, saya mewakili teman-teman di kelompok SMP Negeri 35 Padang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.